Mereka harus berjuang mati-matian di sini. Antara playoff atau upper bracket. Semuanya akan kita saksikan dan semuanya akan terbukti di game yang ketiga. So, IPL Arena mana tepuk tangannya? Puasa bukan berarti membuat kita kendor. Kita menuju ke arah Land of Dawn. Selamat datang di dalam Land of Dawn, tapi sabar, lagi puasa. Silakan. Oke, ini dia ke dalam Land of Dawn. Kembali lagi melihat adanya Harit di tangan dari seorang Heist. Ini mungkin bisa menjadi salah satu prioritas ya dari tim RRQ. Terutama ke arah laningnya, rotasi dari seorang Finn-nya bisa banget. Tapi untuk early game, Finn pastinya bakal coba untuk memberikan gangguan ke arah Vincent terlebih dahulu. Memberikan supaya dari Vincent-nya setidaknya waktunya sedikit terhambat ketika dia ingin mencoba untuk mengamankan setiap sisi jungle-nya. Finn kali ini bakal coba di take down oleh Vincent dan juga seorang Kars. Di sisi sebaliknya Finn mencoba untuk kabur dan masih ada Cyclone Eye. Bahkan mau nggak mau Finn harus menggunakan satu buff flickernya. Membuat space yang sangat besar untuk seorang Albert mendapatkan pundi-pundi gold membuat dirinya harusnya lebih kaya ketimbang seorang Vincent. Dan levelnya harusnya dipegang oleh seorang Albert. Lihat, Vincent level 2, Albert level 3 dan menuju ke level 4. Vincent masih level 3, benar-benar tidak dikasih nafas sama sekali. Dan bahkan Dead from Poker mencoba untuk melakukan satu buah cover ke arah top lane yang masih membuat Vincent mau tidak uam mendapatkan jungle dengan retributionnya. Mau tidak mau ya Bang Oji lebih tepatnya. Tapi memang terasa banget bagaimana pressure yang diberikan oleh seorang Finn. Dengan adanya satu flicker yang tadi harus terbuka ternyata cukup efektif. Membuat dari Albertnya lebih unggul dari segi level. Belum terlihat rotasi dari seorang Finn ke area laning lainnya seperti ke area gold lane. Misalnya karena di bagian bottom lane terlihat Skylar. Dia akan langsung memberikan pressure yang sama karena seorang Vincent. Karena kali ini Skylar tahu dia tidak kalah level. Jadi dia berani untuk mengadu dengan adanya Vincent dan lihat Vincent tertatih-tatih untuk mendapatkan junglernya sendiri. Benar-benar diinvasi, benar-benar dimiskinkan oleh seorang Finn. Dan bahkan Vincent kali ini mampukah dia melakukan kontes? Ingat Albert, Vincent memiliki power retribution yang sangat kuat. Dan kalau nggak salah Vincent berada di top 3 dalam perebutan objektif. Oke, kita akan lihat perebutan Lordnya akan jadi seperti apa. Karena pertama zoning out terlebih dahulu akan lakukan. Bukan hanya dari seorang Banana tapi dari seorang Finn juga yang akan langsung diutus ke bagian terdepan. Dari adanya para pemain Rebellion Zion seperti Swallow dan juga Big Mac. Oke, terdeteksi Vincent-nya bahkan coba ditangkap begitu saja. Mundur ke arah belakang dan bahkan Big Mac kali ini gak bisa membantu Vincent untuk memberikan jalan bebas ke arah Turtle. Bebas begitu saja, Finn bakal coba di take down. First blood berhasil didapatkan tapi Albert masih mau lebih. Albert masih mencari di mana Vincent kau berada. Mencoba untuk mendapatkan satu objektif gaming dari seorang Albert. Nampaknya ditutup oleh seorang Vincent. Vincent memilih untuk ikhlas. Redo terhadap orange buff yang diambil. Iya, karena dia tahu juga masih ada retribution di tangan dari seorang Albert setelah tadi zoning out habis-habisan dilakukan oleh para pemain dari RRQ. Tapi kali ini terlihat juga bagaimana Harit nantinya dengan item yang akan lebih cepat karena dia membawa Mystery Shop. Ini akan membawa juga para pemain dari RRQ harus lebih respect lagi. Oke, dan kalau bisa kita bilang Finn kali ini udah mulai respect dengan ada Athena Shield sih. Karena poking damage early dari seorang Varsha berasa loh dari tadi. Yang berkali-kali menghalangi pergerakan dari Finn untuk masuk ya Varshanya. Karsnya ini loh. Dan Skylar di arah bottom lane akan coba di all-in begitu saja. Skylar gak bisa bertahan. Belum ada Federasi tapi wah Charles from Swallow. Lagi-lagi menjadi penentu team fight yang sangat mahal di bottom lane. Tertahan di bagian terdepan ketika mencoba untuk melakukan inisiasi. Membuat Skylar harus ditumbangkan dan lagi-lagi space diciptakan bagi teman-teman dari Rebellion Zion. Dari tadi yang kita bisa bilang keuntungan ada di tangan dari RRQ sekarang sudah mulai dinetralisir kembali. Dan bahkan dari seorang Finn dan juga Swallow ini bakal membutuhkan waktu yang lama untuk melihat pertempuran antara kedua romer ini. Udah ada Calamity Reaper. Dan bahkan Retribution kali ini dimenangkan oleh seorang Fitz. Di depan sana masih ada Banana memotong seorang Big Mac. Knife for Knight pakai Alif to final blow untuk defensif. Untuk bertahan hidup, bukan ofensif. Yang tandanya mungkin orange buff dari seorang Vincent nggak bisa diselamatkan. Atau Vincent akan menukar dengan Turtle. Orange buff, Turtle atau purple buff. Vincent memiliki dilema kali ini. Apa yang harus ditukar? Lihat berapa banyak source yang harus keluar mempertahankan orange buff dari Vincent. Yang bahkan
Dengan sangat bebas Albert bisa mendapatkan purple buff, tapi lihat. Finn yang mendapatkannya bahkan di sana. Wow. Purple buff akan menjadi jawaban terakhir untuk seorang Vincenzi harusnya. Tapi Albert terperangkap seorang diri tadi menemani jarak bottom lane. Hais, damage-nya terlalu besar tapi Skylar coba untuk membantu Oli transfer Swallow. Damage yang sangat besar dari Decimate Albert membuat Swallow harus tumbang di arah bottom lane. Oke, dan prediksi dari para caster kali ini 4 untuk RRQ dan juga 2 untuk Rebellion. Tapi berdasarkan prediksi, ini tidak akan menentukan bagaimana jalannya pertandingan. Karena sejauh ini juga terlihat bagaimana dari para pemain RRQ memberikan pressure yang luar biasa. Terutama karena seorang Vincent dibikin gak punya space sama sekali. Dan entah mengapa, tapi tadi di area orange buff, Vincent juga gak mengeluarkan ke arah retribution-nya. Namun untuk kali ini Vin yang tertangkap, satu flicker ternyata menjadi sebuah jawaban untuk melarikan diri. Oh my god! Damage dari seorang Vincent ternyata masuk dengan sangat maksimal membuat Vin kali ini gak bisa bertahan hidup. Halo, udah gak punya wall charge, mencoba di all in, pertukaran 1 untuk 1. Cukup adil, sama-sama didapatkan oleh jungler dari kedua belah pihak. Dan buat kalian semua, aku ingatkan sekali lagi, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai nggak mendapatkan satu buah tiket playoff, tapi di arah bottom lane, Hais mencoba untuk bertahan seorang diri. Outplay from Hais! 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 Outplay yang terjadi, setidaknya menukarkan dirinya dengan seorang Deden from Bogor. Walaupun Skylar berhasil mendapatkan poin dari seorang Hais, tapi Hais outplay gaming yang sangat mahal di bottom lane. Bagus banget, flicker agresif yang dikeluarkan oleh seorang Hais. Setidaknya yang tadinya merupakan sebuah kerugian bisa disamaratakan lagi oleh kematian dari Clay di momen tersebut. Dan kali ini tembakan menuju ke arah seorang Kars, begitu menyakitkan. Bahkan kali ini masih menuju juga ke arah seorang Vincent. Pergerakan Albertnya begitu mematikan Bang Oji. Bahkan sakit sekali damage yang diberikan dari seorang Reoner Apathy. Burungnya tertembak, tapi satu bar retribution dengan purple buff dimiliki oleh seorang Albert mundur ke arah belakang. Invasi dari sang banteng biru kali ini bisa diredam. Raja dari segala raja, lihat mereka menggawangi di arah mid lane. Arah jungle kanan dipegang oleh Vin. Arah jungle kiri dipegang Banana. Di depan bakal Skylar. Gagal mendapatkan satu buah point kill, tapi Reoner Apathy from Skylar. Atit. Sakit banget, tapi kali ini juga masih sama sakitnya karena seorang Vin, di mana Swallow masih bisa bertahan di backup dengan begitu baik. Damage yang dikeluarkan oleh seorang Hais di menit seperti ini bisa dibilang sudah sangat cukup juga untuk bisa bertahan. Itulah kenapa kita harus adanya menahan nafsu, apalagi di bulan seperti ini, karena nafsu membunuhmu. Betul. Nafsu membunuhmu, lihat Vin gak bisa menahan nafsunya dan akhirnya dia ditumbangkan tanpa ada pertukaran. Iya ya, sayang banget ya, ternyata nafsu memberikan efek yang begitu buruk untuk para pemain dari RQ kali ini. Tapi gak masalah, mereka masih unggul 3.500, membuat juga Ice Queen One yang dibawa oleh seorang Clay akan memberikan efek slow yang begitu besar. Spreadzone terbelakang, tapi kali ini Vader Airstrike-nya lebih unggul dibandingkan seorang Clay, tapi Hais terperangkap di depan sana. Hampir ter-takedown, soalnya menjadi bulan-bulanan warga. Masih coba untuk bertahan dan mundur flicker yang sangat baik dari Swallow. Membuat dirinya bertahan hidup dari gempuran sang parang raja. Di sisi sebaliknya lihat Big Mac sangat baik. Dia melakukan cutting terhadap minion yang dimiliki dari RRQ. Setidaknya laning di arah top lane bisa mereka pegang dari sang banteng biru. Nah ya, satu hal yang cukup bisa dilakukan oleh Rebellion Zion adalah melakukan split push di momen-momen seperti ini. Mereka butuh banget melakukan pertukaran ke area objektif, terutama ketika item-item yang udah dibuat juga oleh para pemain dari RRQ semakin banyak. Banana mengetahui hal tersebut akan langsung menuju ke area top lane, dan kali ini Vincent dengan item yang menuju ke area defensif, dia akan semakin tebal juga. Dan seharusnya dalam beberapa menit lagi, ketika perbedaan gold yang gak terlalu jauh, dia bisa melakukan kontes ke area objektif Lord. Dilihat-lihat Vin anti kendor juga nih untuk invasi jungle Rebellion ya. Dan goldnya silakan Nevin. Dari segi gold difference-nya cukup signifikan karena seorang Skylar pastinya di angka 7.000 berbanding 5.000. Berarti dari total 3.500, 2.000-nya tuh ada di tangan dari gold laner RRQ yang membuat bagaimana terlihat beberapa sniper atau tembakan yang diberikan oleh seorang Skylar bisa menghabisi setengah darah dari Hais. Dan itu menjadi salah satu jawaban juga bagaimana cara menumbangkan Hais yang selalu ada di area backline. Ini roamer kedua belah pihak sih definisi rusuh ya berdua ya. Bener-bener ganyang di depan, ada siapa aja pukul, hantem, bleh. Dan bahkan Rebellion Zion, Vincent harus mundur ke arah belakang dengan punchernya, membuat Lord yang pertama akan di tangan Albert harusnya dengan free.
tanpa ada cashback sama sekali. Gak ada cashback, gak ada kompensasi sama sekali yang diberikan oleh RRQ. Hanya mungkin di area top lane ketika Big Pack-nya bisa mendapatkan satu inner turret. Kalau kamu mau tanya, Bang Oji kenapa cashback sih Lord Free nih ya? Lordnya kalau dapat cashback berarti Ya. ada poin kill yang didapatkan. Tapi lihat, oh bukan cashback. Ini definisi beli satu gratis satu yang berhasil didapatkan, tapi Vincent Retribution is on point. Albert terperangkap di garis depan, Albert tusong, di sebaliknya ada Banana dan Finn mengganggu permainan dari Revolution. Sang banteng biru mereka kehilangan ujung tombaknya, mereka kehilangan Vincent, mereka kehilangan Big Bang dan 3 hilang. Banteng biru. Mereka harus lebih sabar, mereka nggak boleh termakan oleh permainan dan tidak boleh tersetir oleh gameplay RRQ. Yes, mereka harus lebih berhati-hati lagi. Begitu juga buat kalian. Hati-hati karena kalian udah bisa beli battle emote nih buat melakukan taunting-taunting di area Land of Dawn. Jadi langsung beli sekarang juga sambil melihat Lordnya masuk. Sebenarnya masih ada defensive high ground yang kuat dari Rebellion Zion membawa seorang Kars dan juga Heist. Tapi kita bakal melihat juga gerakan ofensif dari RRQ. Apakah bisa menembus sampai ke area base turret? Oke, Renner apatinya gagal, tapi pasukan RRQ menggiring sang banteng kembali ke kandangnya. Vincent, Sakara dalam maut, tak gagal ditumbangkan. Dari bottom lane, mereka masih bisa menyelesaikan load dengan sangat cepat. Skylar, spray down hanya untuk melakukan clear, tak tergapai. Tapi yang dipastikan adalah tidak ada passive turret. Tapi passive turret juga tidak terlalu berarti, karena sekarang menit ke-11. Mereka membutuhkan 80 detik untuk load selanjutnya. Apakah mereka akan memaksa teamfight kali ini? Banana berada gas depan. Rewa manipulation. Gas terperangkap. Albert gas depan. Big Bang harus mundur. Mau, tidak boleh apapun yang terjadi. Sang banteng mereka dikandangin. Vincent keluar kandang. Vincent gak boleh sembarangan untuk maju ke dalam karena Skylar memiliki spray down. Dengan birunya, ingat. Iya. Ini bukan Brody. Ini Beatrix. Betul, dari RRQ memang bisa melakukan inisiasi di sekitar area base turret, tapi tetap harus respect dengan adanya Kars, seperti yang tadi udah kita bahas juga, apalagi Kars memang belum ada item penetrasi seperti Divine Glaive, tapi dengan adanya Light Interaction dan juga Clock of Destiny, seharusnya ini cukup untuk bisa memberikan damage terutama ke arah seorang Skylar. Begitu juga dengan adanya Benedetta kali ini, Hunter Strike, ini bisa menjadi salah satu item juga, dan lihat bagaimana dari seorang Skylar. Damage yang dia miliki dengan adanya Haskell, Malefic, BOD dan juga Heptasis, ini bisa menembus semua pertahanan dari Rebellion Zion. Tapi lihat, Finn, dia nggak kasih kendor sama sekali Big Mac-nya. Walaupun udah mundur, dikejar terus sampai ujung dunia. Dia nggak peduli apapun yang terjadi selama belakang dari sang banteng terdistraksi. Selama belakangnya banteng itu nggak bisa fokus untuk ngedeal damage ke depan. Finn selalu menjadi jawaban kali ini. Ya, spin jawabannya, tapi ini dia Lord Cam by Samsung Galaxy A Series 5G, di mana Lordnya sudah mulai hadir dan zoning out juga sudah mulai dilakukan oleh para pemain RRQ. Begitu juga Rebellion Zion kali ini menolak untuk tinggal di kandang mereka. Mereka akan memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Terlihat seorang Vincent menghadapi Vin, tapi ternyata Albert masih bisa mendapatkan karena Lordnya dan bahkan satu eliminasi gratis karena seorang Vincent. Bakal coba dipaksa begitu saja, menggiring kembali ke kandang sang banteng biru. Mereka kehilangan Vincent di saat detik-detik yang menegangkan. Kali ini sang raja akan menjadi rodeonya. Sang raja akan coba menggiring Lordnya menuju ke arah base dari pasukan Rebellion Zion. Mereka harus mempertahankan. Hais terlalu offside, memancing ke arah depan. Tapi Hais kali ini udah mulai ketar-ketir. Banana fokus ke arah Kars. Kars masih bisa terbang dengan Ferdiansa ke arah belakang. Membuat pasukan dari Rebellion Zion mereka tidak berhasil kehilangan apapun. Selain Vincent, udah kembali lagi ke dalam Land of Dawn. Mereka juga masih dengan power yang sangat utuh. Masih punya power yang maksimal untuk mempertahankan base turret mereka. Tapi base turretnya terbuka dengan sangat bebas. Pasukan dari RRQ, mereka tidak akan mengendorkan mid lane mereka. Karena dua lane-nya terdorong secara bersamaan. Membuat pasukan sang banteng biru kali ini ketar-ketir. Oke, wave minion harus menjadi prioritas dari para pemain Rebellion Zion. Hanya misalkan satu base saja yang akan langsung diruntuhkan oleh seorang Skylar. Fender S-Ray tersedia di tangan dari seorang Kars. Jadi masih ada harapan berikutnya. Begitu juga untuk RRQ yang memutuskan untuk lebih disiplin lagi dengan perbedaan gold sampai 10.000. Oke, gold 10.000, 2 digit gold kembali lagi terulang kali ini.
Vincent gak berhasil mendapatkan orange pulse. Swallow tidak boleh ter-take down karena dia butuh wild charge. Tapi for defensive berhasil mendapatkan satu. Banana mundur ke arah belakang. Dan ternyata Ren dan Apathy from Scalar berhasil mendapatkan satu point kill. Swallow tidak sengaja kita melihat tiba-tiba dia tertumbang di depan sana. Super minion dia muncul. Ini bukan hal yang baik. Oh my god. Oh my god. Ya, tapi mereka juga harus menunggu adanya Clay dan Banana ya. Memutuskan untuk recall terlebih dahulu, nge-recharge seluruh energi yang ia miliki. Dan lihat bagaimana besarnya damage deal yang diberikan oleh seorang Clay, 71.000. Dan gak cuma damage sebenarnya yang diberikan, tapi efek slowingnya yang begitu mematikan. Membuat Rebellion Zion juga cukup kesulitan ketika ingin melakukan sebuah counter setup. Yes, betul sekali. Counter setup mereka udah bisa teamfight kembali dengan adanya Swallow yang sudah kembali ke lane of down. Tapi Swallow terdeteksi. No, 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 no. No, 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 no. Kamu mencoba untuk mencuri. No, 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 no. Dan dipukul mundur begitu saja oleh seorang Albert. No, 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 no. Teamfight kembali terjadi di depan sana. Hais. Bakal coba dipaksa. Decimate is on point. Oh my god. No Hais, no party. Swallow akan menjadi korban selanjutnya. Ada real walk manipulation. Dan Big Mac gagal mendapatkan satu point kill. Tapi nampaknya point kill kali ini tidak ditukar dengan baik. Mereka menukar Deden from Bogor dengan adanya Big Mac dan juga Hais. Banana to dive in. Apakah mereka akan segera menyelesaikan game ini? Tapi nampaknya mereka akan bermain lebih menuju ke arah permainan yang disiplin. Ya, sempat berbanding 3 dari segi kuantitas yang dimiliki oleh kedua tim. Tapi Lordnya udah mulai hadir juga di dalam lane of down. Jadi untuk para pemain RRQ mereka lebih memilih yang pasti aja mereka akan memilih ke arah objektif terlebih dahulu nampaknya. Demikian juga untuk Rebellion Zion yang mulai memberikan gangguan Vincent. Berhasil menembus sampai ke bagian depan tapi tidak dengan adanya Banana yang bisa saja memberikan efek grab-grabnya atau bahkan adanya dari seorang Finn juga yang bisa mengusir sampai ke bagian belakang. Pertukaran langsung menuju ke arah seorang Finn kali ini dan Lord yang bisa diamankan oleh seorang Albert. Balik ke arah belakang. Cars tidak boleh terperangkap. Albert mencoba untuk mendapatkan satu buah poin kill tanpa Decimate sampai. Dua banding tumbang. Tanpa defense kembali terjadi. Albert masih mau lebih. Big Mac seorang diri versus everybody. Mendapatkan Scalar K. Nampaknya gagal. Sedangkan Albert terperangkap di dalam satu buah tembok. Albert masih punya immortality. Dan ini bencana. Sang Raja menggiring Rebellion Zion kali ini menuju kandangnya karena tersisa Swallow dan Wipeout. Raja dari segala raja menggiring sang banteng ke kandang dan makin menutup matanya atas babak playoff. Wow, congratulations. Oh my god. RRQ ya. Rebellion Zion makin tertutup matanya atas babak playoff yang ada.